Bosur, anak petani atlet panjat tebing. Di sebuah desa kecil di Tigalingga, hiduplah seorang anak bernama Bosur. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah gubuk kayu tua yang berdiri di bawah pohon durian besar. Gubuk itu sudah lapuk. Atapnya bocor saat hujan turun. Namun, di sanalah Bosur tumbuh dan mengenal kerasnya hidup sebagai anak petani. Ayah dan ibunya bekerja di ladang. Sementara ia sering bermain di sekitar sungai Laerenun, menikmati alam yang begitu dekat dengan kehidupannya. Sejak kecil, Bosur memiliki kebiasaan yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain di desanya. Ia sangat gemar memanjat pohon durian yang menjulang tinggi di depan rumahnya. Meski berduri tajam, ia selalu tahu cara terbaik untuk mencapai puncaknya tanpa terluka. Keahliannya memanjat membuatnya dikenal sebagai anak pemberani. Setiap perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, ia selalu ikut serta dalam lomba panjat pinang dan tidak pernah kalah. Tubuhnya yang lincah dan kemampuannya membaca struktur batang membuatnya selalu mencapai puncak lebih cepat dari peserta lain. Saat duduk di bangku SMP, Bosur mulai tertarik dengan panjat tebing. Gurunya melihat bakatnya yang luar biasa dan mendorongnya untuk mengikuti lomba panjat tebing tingkat kabupaten. Dengan semangat pantang menyerah, Bosur berlatih setiap hari, menggunakan tebing-tebing alami di sekitar desanya sebagai tempat latihan. Usahanya tidak sia-sia. Ia berhasil menjadi juara dan mulai dikenal sebagai atlet berbakat di daerahnya. Ketika memasuki SMA, Bosur semakin serius mengembangkan kemampuannya. Ia bergabung dengan klub panjat tebing dan berlatih di fasilitas yang lebih baik. Bakatnya semakin terasa, hingga akhirnya ia dipercaya untuk mewakili sekolahnya dalam Olimpiade Panjat Tebing tingkat nasional. Perjuangan panjang dan latihan keras membuahkan hasil. Ia berhasil meraih medali emas dan mengukir namanya sebagai atlet muda berbakat. Kemenangannya di tingkat nasional membuatnya mendapatkan banyak perhatian. Beberapa universitas menawarkan beasiswa olahraga kepadanya. Dengan penuh kebanggaan, Bosur memilih untuk melanjutkan kuliah di bidang olahraga. Ia tidak hanya ingin menjadi atlet, tetapi juga ingin mendalami ilmu di balik olahraga yang dicintainya. Selama kuliah, ia terus mengikuti berbagai kompetisi dan semakin memperkuat posisinya sebagai atlet profesional. Setelah lulus kuliah, Bosur memutuskan untuk tidak hanya menjadi atlet, tetapi juga seorang pelatih. Ia ingin berbagi ilmu dan pengalaman dengan generasi muda yang memiliki mimpi seperti dirinya dulu. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia menjadi pelatih nasional panjat tebing dan mulai melatih para atlet muda berbakat di Indonesia. Suatu hari, Bosur kembali ke desa kecilnya di Tigalingga. Ia berjalan melewati jalan setapak yang dulu sering ia lalui saat masih kecil. Ia melihat pohon durian besar yang menjadi saksi bisu perjalanannya. Gubuk kayu tua itu masih berdiri, meski kini sudah diperbaiki. Kedua orang tuanya menyambutnya dengan bangga. Melihat anak mereka yang dulu hanya seorang anak petani kini telah menjadi orang yang sukses. Di desa itu, Bosur memutuskan untuk membangun pusat pelatihan panjat tebing bagi anak-anak desa. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bermimpi lebih besar, seperti yang dulu ia lakukan. Ia percaya bahwa bakat dan semangat bisa mengubah hidup seseorang, asalkan ada usaha dan kesempatan yang mendukung. Kini, Bosur bukan hanya seorang atlet dan pelatih nasional, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak anak muda di desanya. Namanya dikenang sebagai anak petani yang berhasil menggapai mimpinya. Dari lereng gunung di Tigalingga hingga ke panggung nasional, Bosur membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras. Di bawah pohon durian yang dulu menjadi tempat bermainnya, Bosur tersenyum.